Hari ini, jadi kita bisa lihat itu air itu tubuh kita 70% itu adalah terdiri daripada air. Jadi memang kalau air sehat, makanya tubuh kita bisa jadi sehat. Kalau air sakit, makanya kita bisa jadi lebih parah sakitnya. Jadi hari ini kualitas itu amat penting dan kita setahu kita butuhkan air supaya tubuh kita senantiasa kekal dalam hidrasi yang secukup-cukupnya. Kalau tidak dengan air yang mencukupi, kita mungkin menjadi dehidrasi ya. Bisa bantu kita detoksifikasi. Sesudah kita makan, kita butuhkan air untuk menghadamkan makanan. Jadi air sakit menyebabkan pelbagai penyakit. Jadi kita tertikan apa yang terjadi berikutnya. Okey. Jadi air kita ini, kita tahu air kita ada daripada sumber air ini ada dua. Satu dari air sumbernya dari permukaan tanah, ada satu lagi adalah bawah tanah. Kebanyakannya air daripada air pipa kita, kalau kita kalau air keran itu adalah kita ambil air daripada air permukaan. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, air permukaan hari ini dia penuh dengan begitu banyak polusi, kontaminasi. Jadi ada 5 jenis kontaminasi yang biasa kita bisa kumpulkan di sini. Yang pertama, biologi. Biologi artinya bermaksud daripada hewan, daripada aktivitas manusia di mana adanya kotoran daripada manusia, kotoran daripada hewan, begitu daripada sektor pertanian. Kita kalau kita inginkan tumbuhan buah-buah kita yang begitu segar, yang begitu cantik kelihatannya, jadi kita sambung dengan pestisida, herbisida gitu ya. Dan juga dari industri banyaknya bahan-bahan kimia. Ada juga dari instalasi pengolahan air di mana kita pakai klorin untuk kita basmi kuman supaya air kita aman diminum. Dan juga dari farmasi begitu banyaknya obatan-obatan kontaminasi. Okey. Jadi cuba kita lihat itu. Yang berikutnya, krisis air di Indonesia. Setahu saya di Indonesia ini memang sering saya ke Indonesia, khasnya kita bisa lihat air di Indonesia ni setahu kita seperti bapa-bapa, ibu-ibu sedemak biasanya sungai kita penuh dengan sampah sarah. Cuba lihat ini foto-foto ini daripada kita cuba bisa lihat dan di sanalah kita punya air keran. Di Indonesia ini, okey, daripada yang ini kita cuba lihat di sini di Jakarta. Okey, di ibu kota Jakarta ini sebenarnya kalau air di sungai ini tidak sesuai, tidak cocok untuk air minuman. Okay, inilah statistik yang secara dia punya summary-nya, dia tidak sesuai untuk, tidak ada sungai yang sesuai untuk dijadikan sumber air minuman. Okay, jadi kita lihat lagi yang seterusnya kita cuba lihat lagi. Cemaran yang penting sekali kita tunjukkan adalah logam berat. Logam berat ini kebanyakan kita tahu ginjal kita dan otak kita untuk kita memfilterkan bahan-bahan yang kotor supaya situasi yang bersih sehat. Tapi kalau hari ini sumber air itu sudah dipolusi dengan logam berat, jadi akan jadi lebih berat beban.
dia. Dia akan kerja lebih keras lagi. Itulah sebabnya kita lihat apa itu ancaman kesihatan logam berat dan seterusnya. Apa itu? Kita tengok, cuba lihat di sini air kontaminan logam berat dia ada banyak tipe-tipe. Sebenarnya dia adalah nitrat itu dia adalah darah kita tak bisa mengambil oksigen. Tidak kurang oksigen atau tanpa oksigen, apa terjadi? Jadi dia akan menjadi kebiruan warna dia. Maka bayi yang di bawah 6 bulan dong ada nitrat itu, makanya ini satu banyak bayi. Okey, dalam simptom tu namanya blue baby syndrome. Ada juga tembaga yang bisa memang itu punca utama untuk kita punya kanker kulit dan sebagainya. Dan juga timba dia akan menyebabkan keterlambatan ya untuk dewasa. Dia bisa memberikan gangguan pada ginjal dan juga akan memberikan gangguan pada ginjal, anemia dan memicu sirkulasi darah, okey, ada masalah dan juga gagal ginjal. Jadi cuba kita lihat logam berat dalam ini bukan hanya satu saja ya. Dia punya komponen, dia ada banyaknya komposisi yang bisa membawa parah kepada kesihatan kita ya. Ini yang paling penting. Angka kejadian penyakit ginjal ya. Jadi penyakit yang tidak menular tapi prevalensinya gagal ginjal itu adalah 2%. 499 ginjal itu 6%. Cuba kita lihat di sini. Okey, di statistik di Indonesia, berapa ramai orang yang dia tewas kerana sakit ginjal ya. Berikutnya slide, cuba lihat sakit ginjal yang membawa maut. Tahun 2011. Tahun 2011 di Indonesia kita ada kematian melebatkan oleh sakit ginjal. Ibu dalam buat 4 tahun dia 13 kasus kematian sudah melebihi 41,000. Pun saja kasus kematian yang jadi punca utama memang dia ada kait rapat dengan, kalau kita tahu khasnya kalau ada yang air kualitasnya cukup, memang cukup-cukupnya, yang agak parah juga. Okey, jadi harus kita melakukan sesuatu untuk membuat sesuatu pada perawatan air kita. Terusnya cuba kita lihat di sini bagaimana kita bisa teskan kualitas air ya. Jadi kita setahu kita memang kualitas air itu tidak bagus. Bagaimana kita bisa test? Kalau kita ingin test, maka kita bisa hantarkan air ke memberikan laporan report yang begitu tepat dari segi berapa kuantitas dia. Tapi secara kualitas itu kita bisa TDS MITA ya. TDS MITA dan juga dengan MITA. Supaya kita bisa tes kualitas air saja ya. Dengan dua ini yang diakui oleh memang Asosiasi Air Sedunia itu cara metode yang kita tes kualitas air secara cepat ya. Okey. Dan juga seterusnya, dan bagaimana kita, kalau kita setahu kita di Indonesia ni memang
Jadi dengan begitu banyak, ya, bagaimana kita memilih filter yang cocok kita harus memilih filter, artinya dia cocok dengan situasi masalah air di Indonesia. Yang filter yang kita pasang itu dia bisa mengeluarkan segalanya kontaminasi yang ada dalam air di Indonesia supaya kita dan keluarga yang kita sayangi bisa apa? Kita harus mengkaji peran filtrasi. Okay? Yang kedua, adakah dia mempunyai sistem siram otomatis, iaitu sistem pembuangan air, iaitu autoflush. Jadi kita cuba lihat itu. Apa itu akan keharusan ukuran filtrasi. Cuba lihat, ini ada spektrum. Ada satu yang memberikan betapa harusnya. Memang dalam pasaran ada berbagai merek punya, dan semuanya hanya dapat bezakan hanyalah adalah keharga. Yang pertama tadi kita tunjukkan adalah mikro. Mikronya adalah kita cuba lihat, okey, dia adalah mikro. Sudah mikro itu dia adalah (0,1) ya, baru. Namanya nanoteknologi. 2 di sana ya. Lagi di mana dia bisa menangani banyaknya masalah yang terdapat dalam air kita, iaitu adalah AO, iaitu 0,0001 yang begitu harus sekali. Jadi hari ini kita harus tahu ada mana-mana pihak yang juta atau kita mempunyai rencana ingin pasang ya mikron. Berapa mikron tu? Ada 0,1 ke? Ada 0,01 ke? Atau situasi di Indonesia, saya sarankan kita 0,0001 ada 3. Kenapa itu penting? Cuba kita lihat apa itu. Jadi biasanya saya akan mengambil di kayaknya apa. Okey. Kayaknya kalau kita minum kopi, biasanya kalau di Indonesia kita minum kopi itu tidak disaring ya. Mungkin ini Starbucks, okey, kayak ni Coffee Bean yang kebanyakannya semuanya disaring tu rasa kopi itu halus. Kita enggak rasa terminum dengan abu-abu. Keharusan saring itu dia akan menentukan kualitasnya kopi yang kita minum. Kayaknya yang sama. Jadi keharusan kita belajar tadi itu dia akan dikeluarkan daripada air kita. Okey. Yang kedua itu kita di sini kita ada perbandingan metode pertukaran. Ada juga atau kita bisa lihat di sini ada yang particular sahaja ya, sedikit. Kalau kita hari ini kita boiling air ya, kalau kita masak air itu yang biasanya akan
air akan nanti langsung tidak dia bisa keluarkan apa sedimen tu dia bisa keluarkan sebahanik punya bahan kimia sedikit disinfektan tergantung dia punya performasi dan juga ada UV ya ultraviolet ya dengan karbon dia bisa keluarkan yang sepertinya particulate iaitu sedimen dan juga organik pestisida, herbisida. Dia bisa keluarkan juga bakteri, virus, cyst dan juga disinfektan. Tapi untuk logam berat dia tak bisa. Untuk ultrafiltration yang penting cuba kita lihat di sini yang AO itu, biopure AO itu dia bisa keluar kontaminasi yang sedia ada di dalam air. Makanya teknologi dia akan berubah, okey, daripada kayak dulunya kita masak air dari zaman moyang kita, kemudian dia keluar juga dengan metode yang karbon, ada akari, semua itu. Makanya AO itu memang teknologi yang cocok dengan trennya sekarang, cocok dengan hati sekarang. Okey. Nah, berdasarkan keharusan itu berapa harusnya iaitu 0,0001. Okey, berartinya kalau hari ini kita keluarkan tarik satu utas rambut dan kita potongkan itu, maka itulah keharusan dia. Dari segi dari mata kasar payah kita untuk kita lihat itu ya. Cuba kita makanya fungsinya begitu yang penting adalah siram otomatis atau autoflush ya. Kenapa dia penting? Setahu kita kerana dia punya keharusannya begitu halus ya. Ukuran filtrasi begitu halus. Kayaknya logam berat, mendakkan, sedimen untuk mereka sumbatkan filter itu. Makanya sistem ni dia buangan. Air birasan air buangan. Kayaknya kalau kita minum air, kita tidak buang air kecil, makanya tubuh kita takung air ya. Tak bisa dia akan membawa para ya, membawa maut ya. Sama juga. Kalau mesin air autoflush ya, sistem buangan itu. Makanya yang contoh seperti mesin cuci kita masukkan baju bisa keluarkan sesudah berhenti mesin tu yang terhasilnya adalah baju kaos yang semua bersih-bersih. Okey, kenapa? Dia ada satu yang keluarkan air kotor di belakang. Pakaian kita tak bisa dibersihkan. Dia dan juga adakah dia mempunyai sistem buangan autoflush itu. Pure K series ini dia memang ada banyak okey. Dia merupakan sesuatu benda yang bagus untuk melindungi kita punya ginjal. Kenapa? Mengapa kita bahaskan begitu? Kerana cuba rehat ini dari segi design dia, cuba kita rehat itu sewaktu kita minum air yang kotor, air yang kontaminasi, tapi ginjal kita yang buat kerja itu yang filter ya. Sama juga kalau hari ini air dari pipa, air keran itu yang kotor, dia memasuki sistem kasri bio itu dalam dia ada 5 adalah air murni H2O sahaja. Okey, makanya ini sistem
BioPure ini, yang sistem AO ni benar-benar dia hampir berfungsi hampir kayaknya ginjal eloknya. Okey, saya rekomendasikan terus ambil air yang setahu saya kasus sakit ginjal di Indonesia ini senantiasa. Ingin tanya mengapa BioPure? Bukan carang-carang, tapi dia merupakan perusahaan yang pertama di Asia dan mendapatkan mohon emas ya, S300 VQA ya, VQA itu merupakan satu asosiasi yang memberikan kreditisasi dan juga sistem air, mesin air supaya standard yang ditetapkan. Kalau harus melakukan banyaknya tes, okey, adanya dia harus melakukan 15 tes. Asia yang pertama menjadi kecemerlangan perniagaan VQA juga. Cuba kita lihat itu, daripada tes-tes itu dia bukan mudah ya untuk kita dapatkan sertifikat ini. Seal Go Seal ini, gengsi ini. Dari segi desain, dari segi dia punya prestasi dia, dari segi dia punya filter dia, customer service dia, semua gitu. Mereka akan memberikan kita dengan Go Seal ini. Okey, seterusnya ini bisa di website VQA itu. VQA itu jumpa ini, nama kita juga ada BioPure juga, kerana kita Frost Raven itu merupakan satu pengamal amaran terbaik dunia 1% teratas ya. Slide yang berikutnya Frost Raven. Okey, mengapa BioPure? Okey, yang Frost Raven itu dia lebih tumpu pada daripada servis langgangan kita, dari prestasi kita, semua dia harus dia menepati. Okey, satu-satunya merek yang memenang juga anugerah yang banyak di sini kita bisa lihat itu yang kita bisa dapat, dan kemudian satu merek yang dipercayai. Okey, di ke rumah sakit spesialis ya. Ini adalah merek yang dipercayai. Lihat di rumah sakit Pantai, Aslam dan Universiti Putra dan sebagainya, banyaknya di sini. Dan juga ada juga kita juga cuba lihat ni, selain pada universitas kita juga ada dari kita ada National Health Institute, okey, dan juga kita juga ada bandara di mana New Delhi. Mereka juga ada di Saudi Arabia, mereka pasang juga sistem yang memakai AO di sini. Okey, itu artinya menunjukkan memang sistem AO yang begitu canggih yang sudah diterima ramai di dunia ini, dan ini juga lah tadi saya tunjukkan Genting Resort. Okey, yang juga ada Singapura, okey, dengan serat yang berisi. Di Jepang sistem pabrik elektronik, okey, untuk dapat sumber air yang ini supaya mereka tukang asing nggak bisa minum ni pada air
air ini ada 4 pabrik air baru. 30% daripada total pabrik canggih saja sudah bisa produksi 50 juta gallon air setiap hari. Ini teknologi yang mereka pakai. Setahu itu Singapura memang ada sebuah pulau yang kecil di keringi dengan laut. Air laut itu memang tak bisa kita. Dan juga yang ini merek ini Biopure ini dipercayai oleh lebih dari 3 juta langganan ya, pengguna. Okey, dia bukan hanya 1 2, 3 juta pengguna dalam dunia ini setakat ini. Dan juga memang ada jaminan sertifikat. Okey. Dan seterusnya iaitu kita master water specialist yang tertinggi dalam dalam lapangan atau dalam area air ini ya, dalam air dalam Michael Arong itu merupakan kepakaran yang paling tinggi, master. Ini level 2 di perusahaan sini kita punya 2 insan saya dan juga kita bisa lihat kita Biopure ya. Mengapa kita harus minum air Biopure? Kerana dia adalah air kita rajin minum air Biopure, kita bebas daripada penyakit, bisa minimalkan penyakit yang dekat air kayaknya dan kita bisa juga wadah air kita tidak lagi ternoda dengan karat kita atau wadah ada noda karat-karat gitu. Air Biopure ni simptom ini tidak akhirnya kita bisa lihat mengapa air baik. Biasanya anak kerana air itu sudah dengan deriak yang ada banyaknya kontaminasi, rasanya tidak enak. Tapi dengan air Biopure, bapa-bapa ibu kalau yang punya anak, yang punya cucu, dia suka banget ya, dan mereka tidak ketagih dengan minuman manis ya. Kerana ini air Biopure itu alamiah dan minum dan bisa jadi lebih sehat, okey. Dan juga kita bisa lihat juga kadang-kadang kita ada makanan laut, kita dirawati dengan air Biopure, kesegaran. Kalau bapa ibunya pingin suka minum kopi dan teh, ini Biopure ni rasanya cukup lebih enak. Dia punya baunya ya. Dan kalau ada dikontaminasi dengan klorin gitu, kalau bisa dibilas dengan air Biopure ini rambut lebih lembut dari kata-kata. Kalau misalnya sesudah itu ada orang yang ingin tanya-tanya AO ini adalah biasanya seorang yang atau mungkin ada teman-teman atau ada juga ajukan merek yang lain yang cubanya adalah satu mereka
bilangan, nggak punya minaras. Ada di sini kita bisa belajar bagaimana tentang minaras. Ya, bingung. Adakah di mana harus sih kita dapat mineral dari kanan ya. Air kalau kita jelas di sini, air dia adalah pelarut atau solvent. Dia bukan nutrisi. Nutrisi ada apa? Nutrisi dia ada memang vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan dengan phytonutri. Itu adalah sesiapa yang belajar dengan sains, okey, air tidak dalam golongan atau lingkungan nutrisi. Air bukan, kalau kita ingin dapat penting, tapi sumber dia bukan dari air. Yang penting larut. Okey, jadi yang penting air itu untuk apa? Air itu menghadamkan benda yang kita makan. Itu tentang air. Air bukan nutrisi dan buku ini sudah melebihi 8 kan, okey. Dia dari bumi, tumbuhan hewan makan tumbuhan, jadi akhirnya kita dapat mineral dari makanan. Okey, kalau ada siapa yang ingin berbahas itu salah ya, itu salah. Okey, memang air dia bukan sumber untuk mineral. Dalam air ada banyaknya bukan bisa bawa para, iaitu batu ginjal, okey, maka dia bisa membawa maut pada kesihatan juga tentang mineral dalam air berikutnya, okey. Kita bisa lihat itu data yang bisa kita cuba lihat. Okey, yang seterusnya kita bisa lihat pH. Orang ada kata pH bukan satu spesifikasi yang dibasa yang bisa terima adalah daripada pH 5. Yang penting kita minum atau makan. Okey, yang penting adalah masuk satu lingkungan yang asam banget. Iaitu pH 2. Iaitu pH 2. Okey. Iaitu dia pH dia akan tidak ada yang orang bilang itu percuma saja kita minum itu. Okey? Tapi kenapa juga ada orang yang bilang air yang pH itu yang tinggi dia bagus, ya? Ini cuma satu gimmick untuk marketing, ya. Yang berikut setelah itu dia bilang mereka itu akali, ya mereka campur dengan yang peluntur, ya, bleach gelap air itu, dan juga yang lain tu seperti bleach. Okey, yang penting kita mesti lihat di sini. Buah jeruk yang slide yang kemudian itu kita cuba lihat. Lihat itu yang air kita cuba rehat atau jus jeruk orange yang lebih rendah pH 3.
jauh lebih 6,5 atau 6,8. Kita bilang jangan minum jus orange. Banyak. Bukan gitu. Okey, enggak ada orang yang bilang jus buah-buahan enggak. Baru semua jus buah-buahan tu asam juga. Adakah kita mengitukan faktor yang penting di sini? Okey, yang seorang doktor daripada Amerika ada penelitian ini yang dapat menyembuhkan penyakit. Meret yang bisa menyembuhkan banyaknya sakit gitu ini. Benar tak? Kalau makan gitu, kenapa bilangan itu semakin bertambah? Ya, okey, dari mereka itu tidak. Okey, yang membuktikan air akali yang dapat menyembuhkan penyakit. Cuma mereka okey. Kita detoksifikasi. Berikutnya itu kita punya kemampuan untuk mengatur pH-nya sendiri. Kalau hari ini pH kita terus sudah hilang kemampuan itu untuk mengatur pH atau mengadjust pH itu, maka kita sudah dalam satu status yang okey. Jadi kalau kita minum dengan air yang murni, makanya tubuh jangan kita dengar yang orang kata yang tak benar, di mana pH-nya harusnya akari tidak ya. Okey, yang baik saya akhiri dengan Mike Long. Lagi begitu, memperbaiki kualitas hidup kita atas air yang kita minum. Immuni BioPure. Okey, jadi begitulah saya harap dengan info-info itu Bapak Ibu-ibu supaya membuat pilihan memilih filter dan juga kalau rumah udah pas setiap hari. Khasnya waktu pagi, sewaktu lambung masih kosong supaya sehatkan tubuh kita. Dengan itu, begitulah. Sekian. Pak, Bapak-Bapak dan Ibu lagi. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Jibisin yang luar detail. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Jibisin. Ya, bagi Bapak Ibu malam ini ya sangat penting sekali memang air yang kita konsumsi. Air ini adalah sumber kehidupan buat semua yang ada di alam ini. Jadi pastikan air minum Bapak Ibu dalam kondisi yang sangat sehat karena memang sangat penting sekali. Apa air minum yang kita konsumsi tidak baik, maka ini juga akan mempengaruhi sistem dalam tubuh kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cibisin. Jadi pastikan Bapak tahu tadi kita dijelaskan oleh beliau bahkan
kan memang ini hanya jarang sekali, ya pastikan Bapak Ibu juga bisa airnya setiap hari buat seluruh keluarga. Karena kita tahu bahwa air ini sebagai ginjal kita yang sebenarnya. Jadi menonton acara ini, Bapak Ibu bisa kunjungi untuk kita dengarkan kembali apa manfaatnya dan bagaimana. Pastikan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu juga ingin melihat tentang testimoni produk-produk Elken, Bapak Ibu bisa kunjungi di United Elken Global Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung dan malam ini bersama kami di live-nya Elken Indonesia, dari Singapura, dari Filipina, dari Malaysia. Saya doakan dan saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang dan teruslah berbagi, karena memang dengan berbagi ini semua. Terima kasih banyak.